language. You learn how, how to write better, how you structure your ideas, how you develop your ideas. Saya kira rugi sekali nggak menggunakan ChatGPT. Gimana ya? Ini alat bagus sekali ngasih kita ide gitu ya, ngasih saran gitu. Nah kalau saya yang saya lakukan adalah misalkan saya sekarang kan saya sedang meneliti ChatGPT, makanya saya kasih survei Anda itu. Nanti akan saya kasih survei yang kedua ya. Uh, kalau misalkan begini, kita baca dulu, kemudian kita explore ideas, kemudian kalau saya note taking, ya note taking semua artikel yang saya baca, ide yang saya kumpulkan, kan ide itu kan bertaburan di mana-mana ya. Jadi saya kumpulkan dalam bentuk note saya. Habis itu saya minta GPT yang rearrange. Benar-benar catatan saya itu benar-benar amburadul gitu lah kira-kira. Apa? Tidak terstruktur dengan baik, tetapi key point-nya semuanya ada di situ. Maka dia bisa memberikan cara kita how we structure those ideas. Nah setelah itu barulah saya menulis ya, saya cari resource-nya. Kalau ChatGPT kan tanpa resource. Jadi kita cari resource-nya yang tadi sudah saya take note juga, kemudian dikembangkan lagi supaya menggunakan resource-resource yang lebih. So that's the way, one way to work with. Makanya sekarang judulnya banyak sekali, sekarang lagi booming, working with ChatGPT. Ada beberapa jurnal yang menyebut salah satu, misalkan saya menulis, jadi saya penulis pertama, penulis keduanya ChatGPT. Karena memang sangat dominan, mungkin dia menulis itu dominan sekali si ChatGPT-nya. Okay, now back to this ya. Some of ideas sudah tidak perlu saya jelaskan, sudah ChatGPT ngasih ide. Silakan aja tadi follow the instruction that I have showed you how to do that. Ya, how to ask for help ya. Ini yang disarankan oleh ChatGPT sudah bagus, tetapi tetap perlu tambahan hal-hal yang you buat di sini ya, tetap menurut saya tetap perlu. Seperti yang di sini misalkan ini kan tetap masuk ya. Kalau mau lebih bagus ya kalau minta tolong ChatGPT, jadi informasi ini harus masuk ke ChatGPT. Jadi give him more complete information about what you are going to write. Yeah. Okay, now what motivates learner to search? How the process? Sebenarnya mau ngapain sih? Mau ngapain? Jadi kira-kira apalah yang ditanya? Kira-kira apa yang bisa ditanya? Jadi learning strategy kan? What self-regulated learning strategy to the student? Ini udah saya recom belum? Banyak. What self-regulated learning strategies do the student use to learn grammar via YouTube, misalnya seperti itu.
via YouTube ya. Kemudian apa lagi? Ya itu learning strategi. Nah, justru motif itu yang nggak jelas. What motive? Karena self-regulated learning terjadi hanya orang yang punya motivasi. Tidak mungkin self-regulated learning itu terjadi dengan orang yang tidak punya motivasi. Jadi tidak perlu ditanya lagi ya motivation, what motivates, ya. Nah, kalau Anda bertanya tentang what motivates, berarti penelitian Anda itu tentang motivasi. What motivates student learn English? Nah, itu berarti penelitian tentang motivasi. Your keyword is actually self-regulated learning strategy. So we want to know how to learn independently. Ya, independent learning itu bagaimana sih cara belajar independen itu seperti apa. So we want to explore that one. Nah, second, kalau menurut saya ya what resources do the student access to learn grammar independently. Nah, resource di situ terlalu luas kalau kamu mau khusus YouTube. Jadi ditambah what YouTube resources tadi. Nah, dua itu aja. Yang satu kita mau tahu bagaimana dia belajar secara independen. Yang kedua kita mau tahu what resources they access. We want to know the typical or the favorite resources for them. Yeah, I mean the favorite resources that they use, that they learn from. Itu dua ya. Research significance, scope of research, scope of research. Focus on YouTube. Next slide. YouTube. Bahasa begitu. Ya. Ini tadi adalah apa? Naratif ya. Nah, narrative inquiry research. Narrative inquiry itu beda dengan naratif. Ya. Narrative inquiry research itu adalah nama lain dari qualitative research. Jadi narrative inquiry. Naratif. Yang dimaksud dengan naratif itu apa? Eh? Apa nih? Humanities research. Narrative involve asking one or more subjects to for the life stories while the scholar is studying their life. Mana dia? Type of qualitative research focus on human stories. Kenapa naratif? Kenapa naratif? Ya, kalau berarti kamu kan fokusnya bukan naratif. You fokusnya pada dia belajarnya. Nah, kalau naratif itu kan
bagaimana dia mungkin dari lahir sampai dia dewasa, seperti apa dia menggunakan YouTube, mungkin seperti itu. Dengan belajar bahasa Inggris. Tapi kalau if your focus is spotting, only focus on the way they use YouTube and what activities they maintain, yeah. So then they can learn grammar. I don't think that's narrative. That's lebih pas itu ya case tadi. Karena case-nya sudah jelas tadi. Katanya apa tadi? You said that ada siswa yang belajar mandiri melalui YouTube gitu kan. Nah, itu kan case. That's the case already there. How many students? Only one. Two. Kalau two, gimana naratif? Ya. Ya bisa saja sih sebenarnya. Tapi case itu 2 orang itu sudah memang 2 orang. Gitu ya. Maksudnya memang 2 orang itu you consider they are successful in learning English. Ya. Ya, itulah case namanya. Ya, itulah kasusnya. Ya, itulah kasusnya. Studi kasus itu adalah yang disebut kasus dalam studi kasus adalah sesuatu yang stand out. Sesuatu yang tidak biasa terjadi. Ya, dia tidak mesti itu negatif. Justru yang banyak diteliti orang itu yang positif ya. The case itu namanya case ya. Kemarin apa ya? Tidak seperti kemarin ya. Kemarin itu ada yang seminar. Tidak tahu ada nggak kalian yang nonton? Your senior ya. Seminar judulnya itu case study. Ya, case study, bukan case study, descriptive study. Apa ya lupa sudah. Yang jelas dia ingin meneliti, ya descriptive study. Dia meneliti manga ya reading, ya, yang berhasil gitulah kira-kira. Nah, sementara kita tidak tahu ada nggak siswa itu membaca manga. Kan pasti tidak banyak, ya. Kecuali kalau memang itu masif gitu ya ataupun common fenomena. Nah, itu deskriptif. Tetapi kalau misalkan dalam satu kelas itu cuma beberapa orang gitu ya, itu case. Kalau tadi misalkan nonton YouTube itu adalah deskriptif. Tapi kalau nonton YouTube untuk belajar bahasa Inggris itu case. Karena pasti tidak banyak, hanya 1-2 orang yang bisa menggunakan YouTube itu untuk belajar bahasa Inggris. Nah, kalau menurut saya ini case tadi. Nah, kalau naratif itu agak berbeda ya. Naratif itu bukan case. Jadi benar-benar kita ingin menceritakan seperti autobiografi. Ya. Nah, dulu ada mahasiswa, cuma sayang sekali saya tidak minta kopinya ya. Ada mahasiswa bahasa Indonesia meneliti saya. Iya, jadi dia dalam bentuk autobiografi. Ya. Nah, saya pun kaget ketika dia datang. Dia bilang, saya minta izin, saya ingin meneliti Bapak. Memang ada apa dengan saya? Nah, ternyata ada orang yang mengenal saya, ya, apa kehidupan saya lebih detail lah gitu.
dan dia menganggap kehidupan saya itu menarik untuk diteliti. Orang tersebut adalah dosen matematika, sekarang dia sudah pensiun. Dr. Leo namanya, Leo Susto. Saya pun tidak tahu nih orang bahasa Indonesia, mahasiswa bahasa Indonesia, entah gimana ketemu dengan Pak Leo mungkin, atau entah ada hubungan keluarga atau gimana, I don't know. Nah, itu naratif. Jadi kan saya bercerita dari pengalaman saya. Fokusnya tetap jelas. The fokus apa fokusnya gitu kan? Mungkin keberhasilan belajar gitu misalkan gitu, itu fokus. Tapi kalau naratif itu memang diutamakan adalah to cover the history of human life. Itu naratif. Kalau cuman pengalaman tertentu, sangat khusus kan itu, pengalaman menggunakan YouTube, ya kan, untuk belajar bahasa Inggris, itu pun untuk belajar grammar. I think it's very specific. Kalau untuk dinaratifkan itu tidak bisa. Dia tidak bisa jadi story. Ya, kalau menurut saya dari introduction itu is very clear that it is apa case study, not naratif. Oke, ini harusnya ada terminologi. Ya. Why you remove terminology? Kenapa? Nggak tahu. Semua proposal ada terminologinya. Kamu tidak ada. Walaupun saya pernah mengatakan, saya pikir memang kamu mendengar pernyataan saya. Saya pernah mengatakan bahwa terminologi itu tidak wajib, gitu kan? Iya, tetapi saya bilang, tetapinya itu mungkin tidak kau dengar. Tetapi saya bilang gitu, riset itu kalau tidak ada terminologinya aneh, gitu kan? Berarti apanya yang spesifik untuk Anda kan? Kalau semuanya umum gitu kan? Kalau tidak ada terminologi itu kan berarti semua konsep Anda itu umum sekali. Itu nothing specific gitu. Kayak keywords, yes, keywords, key ideas, specific terms that you need to really, uh, what's that? That you really need to explain. Ya. Misalkan YouTube. Nah, apa yang Anda maksud dengan YouTube itu apa? Apakah channel YouTube-nya atau apakah channel YouTube tertentu dan sebagainya seperti itu. Itu kan spesifik berarti. Oke, now literature learning strategy. Nah, coba kita lihat tadi ChatGPT seperti apa dia. Ini kan important of self-regulated learning strategies. Oke, betul dah. Jadi kamu kan learning strategies kan. So the first topic is learning strategies. Kemudian yang kedua YouTube. Yang ketiga kombinasikan studies on, the integration of SRL ya, dan YouTube. Ya. Nah, kalau kamu gimana? So, di sini learning strategies, yes. Definition ada mulai bagus, sama dengan ChatGPT kan. Ya, oke, that's good. Kalau di ChatGPT kan juga definition nih kan, definition. Alright, the benefit. Saya kira ada nggak benefit di sini? The role, ya, types yang penting. Benefit. Kalau nggak salah kamu tidak punya ini motivation for. Ini tadi yang apa? Kamu ganti. Nah kan akhirnya kamu lari ke motivation. Jadi different sudah. Faktor affective motivation.
Jadi ganti judulnya kau. Motivation. So, no. Jadi mulai dari motivation tadi itu dibuang, ya. You have to be consistent with self-regulated learning. Jadi self-regulated learning itu kan learning strategy. Nah, itu ada types-nya. Misalkan cognitive strategies, misalkan yang seperti itu tuh, memory strategies. Ya, itu ada bukunya. Ya. Hah? Nah, nah, ada yang lebih baru ya. Itu kalau self-regulated learning, kalau tidak salah saya itu pencetusnya itu Gartner. Ada, saya bukunya independent learning, self-regulated in independent context gitu lah kira-kira. Apa bukunya? Nah, I will share to you. Nah itu ya, nih. Kemudian YouTube ya, YouTube for language learning. Kamu bahas dulu secara umum YouTube for language learning karena memang sangat common. Maksudnya sekarang tuh sangat umum orang belajar bahasa tuh lewat YouTube. YouTube menjadi seperti private apa tutor gitu lah kira-kira ya. So you talk about that one first, and then you specific goes to YouTube resource, grammar resource. Mungkin kamu bisa give some examples of grammar resource, ya grammar channel, ya from YouTube yang dibahas di sini maksud saya. Ini ya, ini collecting Lucy ini ya, ya, yeah, that's good. That's also my favorite. Saya satunya lagi Jennifer. Jennifer English. Jennifer English itu yang pernah saya hubungi. Saya minta izin menggunakan YouTube apa channelnya untuk my teaching. Tadi kan ChatGPT juga bahas ini ya kan apa integration kalau nggak salah bahasanya YouTube. Ini integration kan maksudnya sama YouTube. Udah bagus bakal tuh. Ya udah pas gitu ya ininya. Tinggal diinikan saja di satu yang missing sini yaitu you haven't review the research on YouTube ya. Maksud saya YouTube for grammar learning mungkin sudah ada. So you can what's that? You can review ya view research yang view research about YouTube for learning grammar ya. Nah, kemudian research methodnya tadi ya. Nah, case study as that. Research subjeknya yang kamu jelaskan itu adalah yang cerita tadi. Sebenarnya ya apakah dua partisipan itu dari sekolah yang berbeda? Nah, jadi ya diceritakan. Iya, kalau dalam riset kalau bisa itu tidak menyebut nih SMA Negeri 1 Sungai Bawang tidak batch-nya lagi pasti ketahuan lah di ini. Nah, jadi di sebuah sekolah
di pinggiran kota Pontianak, boleh gitu. Jadi orang kan tidak bisa mengidentify, apalagi kalau case study. Case study itu kan pasti kita bicara tentang seseorang. Nah, kalau kita meneliti seseorang itu agak riskan untuk menyebut lokasinya. Walaupun yang kita ceritakan adalah hal baik-baik saja. Ya. Oke, data collection, interview, document review. Iya, justru main datanya itu dari interview. Nah, cuman kalau bisa jangan hanya interview, berarti document review. What do you mean by document review? Yes, ya, ya bisa. Ya. Catatan ini berarti notes ya, learning notes perhaps ya. Kalau juga mungkin yang perlu karena kita mau strateginya pakai apa dia, misalkan dia menggunakan jadwal, misalkan bahwa dia karena kan self regulated kan, dia supaya disiplin, dia memiliki jadwal untuk belajar gitu ya dari YouTube setiap hari atau misalkan seminggu 2 kali misalkan di hari ini dan hari ini di jam sekian misalkan kalau ada bukti itu mantap. Berarti kita bisa mengetahui bahwa orang tersebut benar-benar punya komitmen sampai-sampai dia memiliki jadwal untuk dirinya gitu kan, self regulated. Whatever, yeah, that's true. Whatever information, printed information, yeah, that the what's that? The participant have, yeah, for you to look at. Kalau bisa ini minta dia menunjukkan bagaimana dia belajar dari apa YouTube. Jadi in action, jadi kita observasi. Ya, kalau dia misalkan menyebutkan sesuatu kegiatan, dia bilang oh saya belajarnya dengan YouTube tuh modelnya begini-begini gitu kan. Nah, itu kalau bisa jangan cuma cerita. Jadi kita lihat dia bermain dengan YouTube seperti apa. Nah, itu bisa observasi. Karena itu jenis datanya beda. Kan sebenarnya begini. Kalau interview sebenarnya kalau dari riset itu lemah, tidak strong karena itu klaim kan. Misalkan Anda bertanya tentang diri saya berceritakan tentang diri saya, itu kan berarti klaim saya. Nah, kalau Anda bisa menghadirkan data selain klaim, kayak tadi jadwal, misalkan jadwal belajar dari YouTube, jadwalnya ada, berarti kita sudah punya bukti bahwa apa yang dikatakannya itu benar. Bukti selain omongan itu ada, gitu. Nah, kemudian kalau ada foto lagi dia sedang misalkan saya belajar melalui apa tadi itu ilusi misal ilusi ya bukti screenshot itu berarti dia bisa dilihat. Nah sekarang bisa nggak kita melihat bisa nggak kita lihat melihat misalkan dia punya YouTube, dia sedang bermain YouTube, kemudian akunnya seperti ini kelihatan. Nah bisa nggak? Kalau bisa itu jadi akun dia kelihatan, kita screenshot. Berarti itu namanya evidence. Nah, itu yang disebut dengan triangulation di dalam qualitative research.
you have multiple kinds of data. Jadi not only one types, ya. Dokumen dengan ini sebenarnya sudah beda, jadi sudah bisa triangulate. Oke, toolsnya interview guideline, dokumen review guideline, yes. Nanti mungkin observasi kalau memang mau observasi seperti itu. Data analysis, transcribing, carefully read. Ini sebenarnya bukan masuk dalam data analysis, ya. Ini adalah pekerjaan penyiapan mungkin mulai dari sini open coding, categorize, create themes, ya, interpretation. Ya, secara umum sudah betul, ini sudah oke. I will try to share the article that I told you before, ya, yang bagaimana menggunakan menganalisis data kualitatif. Kalau data analisis dokumen review itu kan juga kuantitatif, jadi kualitatif, ya. Jadi sama, jadi tidak perlu. Kamu tidak perlu menjelaskan secara terpisah antara interview sama dokumen, ya. Karena dua-duanya adalah kualitatif, ya. Kalau nanti ada observasi pun sama, tidak perlu dijelaskan lagi, ya, dijadikan satu saja, jadi data analisis. Kecuali kalau data kamu ada beberapa macam, misalkan ada data numerik, data deskriptif, ya, dan data kualitatif. Itu memang harus dijelaskan karena beda cara mengelola data tersebut. Ini apa nih kok ada? Ini harusnya tak perlu. Ini soal C berarti itu kan di tempat kamu. Kalau ada ini, ya, ini apa maksudnya? Ini kan buku kan? Nah, kenapa ada ini loh, file C itu berarti ini sebenarnya alamatnya tuh di apa? Di komputer kamu. Mendelay mungkin secara otomatis ngambilnya. Nah, harusnya dibuang itunya. Alamat link URL, linknya itu harus dibuang. Kita cukup dengan doi kalau yang artikel, kalau yang buku tidak perlu. Oke, saya kira sorry. Kamu tidak deskriptif sama sekali, ya. Jadi berarti ininya nanti kamu baca ini dulu learning strategies, ya. Jadi self-directed learning strategies itu fokusnya ke apa saja pertanyaannya itu ada dalam bukunya itu. Jadi nanti kamu mengarah your interview itu ke arah yang sudah sudah dibahas oleh para pakar yang meneliti tentang learning strategy, ya. Nah, biasanya learning strategies itu adalah penelitian deskriptif, ya, dengan banyak peserta. Tapi kalau kamu mau case study, ya, karena khusus untuk 2 orang saja dan fokus pada penggunaan YouTube untuk belajar grammar, maka tidak bisa deskriptif. Jadi harus kualitatif. Ini nanti kamu bisa lihat setelah membaca buku tentang learning strategy, ya. In independent learning setting, ya. Saya bilang itu. Oke, saya kira itu, ya. For the whole overview of your research. Do you have any question?
Ya, ya, ya. Utamanya interview. Ya, interview itu nanti yang harus benar-benar dikembangkan. Oke, alright. I think that's all for this.